Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ren Fitriadi, dosen program studi aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. NIDN 0029 04 9008. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen untuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD Buka TPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik. Adapun bobot SKS mata kuliah tersebut yaitu terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Sebelum penjelasan teknik pengajaran, lebih lanjut saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik terlebih dahulu. Mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik hadir sebagai respon dari kebutuhan para pembudidaya ikan, terutama yang ada di daerah Banyumas. Saat ini, larva merupakan faktor penting dalam keberlanjutan produksi budidaya ikan. Dikarenakan tingkat kematian larva sangat tinggi pada fase setelah kuning telur habis, sehingga sangat membutuhkan asupan nutrisi yang baik dari pakan alami ataupun pakan buatan. Deskripsi mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik, yaitu mata kuliah ini membahas terkait produksi pakan larva baik alami maupun buatan, teknik kultur pakan alami yang terdiri dari zooplankton dan fitoplankton, teknik pembuatan pakan mikrokapsul, pembuatan pakan emosi, dan kekayaan pakan alami. Capaian pembelajaran program studi yang pertama, memiliki soft skill dan bertanggung jawab dalam mengaplikasikan iptek bidang aquaculture, khususnya pengelolaan pembenihan atau hatchery dengan mengedepankan sumber daya dan kearifan lokal. Yang kedua, memahami konsep di dalam industri pembenihan, pendederan, produksi pakan alami dan pakan buatan, diagnosis penyakit, dan pengelolaan kualitas air. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan bidang budidaya, memanfaatkan kaidah-kaidah ilmu teknologi dalam penyelesaian permasalahan di bidang aplikasi budidaya perairan, khususnya dalam pengelolaan pembenihan atau hatchery dengan mengedepankan sumber daya dan kearifan lokal. Yang keempat, memiliki kecakapan komunikasi secara tertulis dan lisan. Yang kelima, mampu bekerja sama, menyesuaikan diri dengan lingkungan ilmiah dan pekerjaan budaya perairan yang ada, bersikap terbuka, inovatif, dan entrepreneurship. Yang keenam, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bersikap komunikatif dan inovatif. Adapun CPMK untuk mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki soft skill dan bertanggung jawab dalam mengaplikasikan iptek bidang aquaculture, khususnya pengelolaan pembenihan hatchery dengan mengedepankan sumber daya dan kearifan lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep, mampu menjelaskan pakan larva hewan akuatik. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep, mampu menjelaskan teknik kultur dan kekayaan pakan alami. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan kultur pakan alami. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang formulasi pakan buatan dan pakan larva hewan akuatik. Yang keenam, mahasiswa dapat mengaplikasikan mikroenkapsulasi pakan pada larva ikan. Sedangkan sub CPMK untuk mata kuliah Teknologi Pakan Larva Hewan Akuatik
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian pakan larva. Yang kedua, mampu menjelaskan pakan larva laut, finfish dan non-finfish. Yang ketiga, mampu memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pembuatan pakan mikro untuk pakan larva organisme air lainnya. Yang keempat, mampu merancang pakan buatan untuk larva. Yang kelima, mampu memahami jenis fitoplankton, Spirulina, Nanochloropsis, Chlorella, dan Tetraselmis. Yang keenam, mampu memahami jenis Copepod, akar TSP, dan pengayaan Artemia. Yang selanjutnya, topik-topik yang akan saya sampaikan pada mata kuliah teknologi pakan larva hewan akuatik selama 14 pertemuan antara lain, yang pertama, penjelasan terkait kontrak perkuliahan dan juga menjelaskan terkait pengertian pakan larva hewan akuatik. Pertemuan kedua terkait artificial feed. Pertemuan ketiga terkait pakan larva ikan laut finfish. Pertemuan keempat, pakan larva ikan laut non finfish. Pertemuan kelima terkait pakan mikro termasuk materialnya. Pertemuan keenam, aplikasi pakan mikro dan formulasinya. Pertemuan ketujuh, aplikasi dan formulasi pakan buatan untuk larva. Pertemuan 8 dilakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9 terkait kultur spirulina. Pertemuan 10 terkait nutrisi daripada Nanochloropsis. Pertemuan ke-11 teknologi pakan mikro enkapsulasi. Pertemuan ke-12 terkait Chlorella. 13 terkait dengan Tetraselmis. Pertemuan ke-14 yaitu pertemuan terkait Artemia dan pengkayaannya. Pertemuan ke-15 terkait Copepod. Dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. Metode pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan bahan referensi. Terdapat dua sumber referensi yang sering saya gunakan. Yang pertama yaitu buku. Yang kedua adalah referensi online dari artikel nasional atau artikel jurnal internasional. Yang kedua, pembahasan case study yang dilakukan setiap pertengahan semester. Saya meminta mahasiswa untuk mereview jurnal-jurnal penelitian terkait pembahasan topik yang dipilih dan hasilnya akan dipresentasikan baik secara individu maupun secara kelompok. Metode yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam pembelajaran di dalam kelas, saya selalu memotivasi langsung mahasiswa untuk selalu aktif di dalam kelas dan untuk selalu bertanya, mengungkapkan pendapatnya mengenai isu-isu terkait pakan larva hewan akuatik. Untuk keperluan di luar kelas, saya menyediakan sarana konsultasi melalui chat WA atau email dan dibalas setiap waktu. Metode yang ketiga yaitu assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan atau menyampaikan kontrak kuliah terkait penilaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pihak mahasiswa ataupun pihak dosen. Di dalam kontrak pembelajaran, dijelaskan terkait bobot penilaian dari masing-masing aspek yang akan dinilai, sehingga mahasiswa dapat memahami dan termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Contoh bobot penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah teknologi pakan larva hewan akuatik yaitu yang pertama tes substansi materi dari dua, yaitu ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Yang kedua, tugas terstruktur atau presentasi dan keaktifan diskusi di kelas atau PJBL. Nilainya sekitar 25%. Praktikum dan proposal PKM
CBL besarnya 25%. Yang keempat, kuis besarnya 10%, sehingga total banyak 100%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Pakan dan Pelayaran Akuatik yang saya lakukan pada pertemuan ke-14 dengan tema Kultur dan Kekayaan Pakan Alami Artemia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama terima kasih pada teman-teman semuanya telah hadir pada mata kuliah hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan terkait enrichment pakan alami Artemia. Bisa saya kasih tahu sebelumnya bahwa pertemuan ini adalah pertemuan ke-14, yaitu pertemuan terakhir dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini akan membahas tentang enrichment pakan alami Artemia. Tujuan mata kuliah ini yang pertama yaitu setelah melakukan pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang biologi Artemia. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara kultur Artemia. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan persiapan dan pemeliharaan Artemia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan terkait pengkayaan Artemia menggunakan probiotik. Ini merupakan tujuan atau output di mana kalian semuanya setelah melaksanakan perkuliahan ini diharapkan dapat mengetahui atau memahami tentang ini semuanya, seperti itu. Itu adalah tujuan pembelajaran. Sebelum masuk mungkin ke pertemuan sekarang, saya ingin tahu terlebih dahulu, karena ini adalah sudah pertemuan ke-14. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait fitoplankton, kita sudah membahas terkait pakan buatan untuk larva, kita sudah membahas terkait mikroenkapsulasi, seperti itu. Bisa nggak dari teman-teman atau masih ingat nggak pelajaran sebelumnya, misalkan terkait mikroenkapsulasi? Ada yang masih ingat nggak kira-kira pertemuan sebelumnya tentang mikroenkapsulasi? Ada yang tahu? Nah, coba Habisa. Ya, mikroenkapsulasi merupakan salah satu pakan buatan yang digunakan untuk larva karena berbentuk mikron sehingga sesuai dengan ukuran mulut larva. Oke, jadi dibuat atau diciptakan yaitu dalam bentuk mikro sehingga pakan tersebut sesuai dengan bukaan mulut larva. Ada pernah membaca nggak selain yang saya berikan kemarin terkait jurnal misalkan atau artikel, apa aja misalkan bahan-bahan untuk membuat mikroenkapsulasi? Materialnya yang diketahui misalkan apa untuk membuat mikroenkapsul? Saya pernah baca bisa menggunakan spirulina, bisa juga menggunakan bubuk seperti bubuk cacing gitu, atau kayak dari hasil fermentasi yang dibentuk bubuk. Oke. Bisa Pak. Oke, itu bisa ya. Jadi nantinya itu dibungkus oleh material untuk membuat mikrokapsul seperti Iya, itu. betul. Ya, berarti mudah-mudahan masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Kita sekarang lanjut lagi berarti ke enrichment ya, ke enrichment atau pengkayaan pakan alami atau dalam hal ini Artemia. Nah, bisa dilihat di slide bahwa kenapa kita sangat penting untuk mempelajari terkait Artemia ini. Bisa lihat ya, kita atau saya mencoba searching terkait Artemia, saya menemukan beberapa orang menulis bahwa ternyata Artemia itu sangat mujarab buat udang. Itu yang pertamanya. Yang kedua, dibutuhkan Artemia sekitar 100 ton per tahun. Di semua produksi, baik produksi udang, ikan-ikan larva laut, hampir semuanya mereka menggunakan Artemia. Karena apa? Karena memang Artemia ini memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan produksinya itu sangat mudah. Tapi kebutuhannya luar biasa ya, karena sampai saat ini mungkin
hanya Artemia yang bisa menjadikan larva itu memiliki pertumbuhan yang cepat, nilai survival rate-nya atau kelangsungan hidupnya tinggi, itu baru Artemia. Sementara yang lainnya itu sangat rendah sekali. Seperti itu ya. Jadi sampai sekarang sangat dibutuhkan sekali. Makanya kita sangat penting untuk mempelajari terkait Artemia ini. Nah ini klasifikasi daripada Artemia. Jadi Artemia ini termasuk filum Arthropoda dan bisa dilihat kelasnya itu adalah kelas Crustacea, di mana kelas ini sebetulnya sama ya dengan udang seperti itu. Jadi dia ini memiliki cangkang yang keras, tapi Artemia ini tidak begitu keras cangkangnya. Makanya dia masuknya subkelasnya ke Branchiopoda seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena memang sepertinya Artemia ini diciptakan untuk pakan alami agar mudah diserap seperti itu. Dan siklusnya juga dia itu ada siklus, beberapa siklus, ada intar 1, intar 2, intar 3 dan sebagainya. Sehingga nantinya Artemia ini dapat diproduksi dan dapat dimakan atau menjadi asupan nutrisi bagi udang atau bagi ikan yang lainnya. Itu sekilas terkait klasifikasi daripada Artemia. Jadi gambar yang pertama itu merupakan gambar di mana itu kista Artemia dia mulai pertama kali dia menetas, maka dia akan menonjol bentuknya seperti itu nomor 1. Setelah sekitar 8 jam hewan tersebut berganti kulit ke tahap larva kedua atau instar 2. Gambar yang paling bawah itu bisa dilihat bahwa Nauplius instar 1 memiliki panjang 400 hingga 500 mikron. Sebetulnya Artemia dalam bentuk yang sudah dewasa itu sebenarnya hanya sekitar 8 mm mikrometer. Yang selanjutnya itu bisa dilihat nomor 1 itu adalah mata Nauplius, nomor 2 itu ada antena 1, dan nomor 3 itu adalah antena 2, nomor 4 itu mandibula. Nah di sini yang paling menarik adalah bahwa dia ini memiliki sifat untuk dapat menyaring makanan. Jadi antena 2 itu atau sebagai lokomotor dia itu bisa menyaring makanan. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira Artemia ini makan apa? Ada yang tahu? Jadi Artemia ini ternyata makan juga dia. Apa yang dia makan? Yang dia makan itu yang pertama biasanya dia memakan alga, detritus, dan bahkan bakteri. Jadi dia itu di dalam perairan itu melayang menyerap semua makanan yang ada. Tetapi tentunya sesuai dengan bukaan mulut larva itu sendiri atau Artemia itu sendiri. Nah ini bisa dilihat ini adalah penetasan Artemia. Ada yang bisa jelaskan nggak kira-kira? Coba jelaskan salah satu. Upi coba jelaskan. Ya, berdasarkan gambar tersebut itu siklus penetasan Artemia ya Pak. Berdasarkan foto pertama itu bisa ditimbang sesuai dosis. Bisa itu yang kalau nggak salah bentuknya bulat-bulat ya Pak. Okay. Ditimbang sesuai dosis. Setelah itu dihidrasi selama 1 jam. Waktu dihidrasi ini setahu saya itu juga suhunya jangan terlalu dingin ya Pak, biar dia cepat menetas juga. Lalu didekapsulasi dengan kaporit selama 10 sampai 15 menit. Kaporitnya itu juga ada dosisnya yaitu 10 gram per liter. Habis itu dibilas sampai bau kaporitnya hilang. Nah setelah itu ditebar pada corong dan bisa dipanen setelah beberapa waktu gitu ya Pak. Oke, ya betul. Terima kasih Bu Piana. Sekarang kita masuk ke session berikutnya, yaitu kalian mengerjakan tugas di sini. Tugasnya itu ada 2. Silakan kalian pilih. Yang pertama itu terkait enrichment Artemia menggunakan probiotik dengan bakteri jenisnya adalah Lactobacillus. Yang kedua, bagaimana efisiensi daripada vaksin yang dilakukan enrichment terhadap Artemia untuk mencegah serangan penyakit Streptococcus pada ikan nila. Silahkan kalian pilih artikelnya. Nanti artikelnya tinggal dicari di internet seperti itu. Satu kelompok dibagi sekitar 4 orang, 3 sampai 4 orang. Nanti dipresentasikan. Saya kasih waktu hanya 5 sampai 7 menit. Bisa kira-kira? Bisa.
Oke, terima kasih. Silahkan langsung aja dibagi kelompoknya, kalian langsung berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Pen. Di sini saya tidak sendirian, saya didampingi dengan dua teman saya. Perkenalkan, saya Lala Fentia, NIM yang 1 B0 Oke, saya Ufiana dan NIM yang 1 B02 0037. Dan saya sendiri Mustahil Ikhwan dengan NIM 1 B023 111. Oke, saya sendiri di sini sebagai moderator dan teman-teman saya akan menjelaskan materi yang akan dipresentasikan. Jadi sebenarnya saya bisa langsung masuk ke presentasi tentang review jurnal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ren. Jadi untuk jurnal yang kami pilih itu jurnal pertama dengan judul yaitu Enrichment of Artemia Nobilibet Controversial Sporogenes for Enriching the Suitable Growth and Level of Biochemical Constituent in the Post-Larvae of the Freshwater Prawn Macrobium Lancetibacter. Dan di sini ada identitas dari jurnal sendiri, di mana tahun jurnal itu tahun 2012 dengan penulisnya sudah terkenal, dan jurnal itu terbit Journal of Fisheries and Aquatic Science dan volumenya itu 12 halaman 23 sampai 31. Jadi di sini ada bagian pendahuluan. Terdapat beberapa poin-poin yang saya tekankan pada bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu mengenai udang air tawar Macrobrachium rosenbergi. Udang air tawar ini merupakan salah satu udang dengan produksi yang cukup tinggi di baik di Indonesia maupun di secara global ya. Di mana produksinya itu terus meningkat selama bertahun-tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, selanjutnya itu ada poin mengenai artemia. Artemia ini merupakan salah satu pakan hidup atau pakan alami yang bagus untuk diberikan kepada larva udang. Di mana seperti yang sudah dijelaskan pada saat pemaparan materi tadi, bahwa artemia ini salah satu mikroorganisme hidup yang baik diberikan untuk udang karena mengandung nutrisi yang tinggi, kemudian mudah diserap oleh inang. Nah, selanjutnya itu tentang penggunaan probiotik. Penggunaan probiotik ini dapat digunakan untuk berbagai macam meningkatkan pertumbuhan, kemudian kelangsungan hidup larva udang, dan meningkatkan imunitas serta berbagai macam penggunaan yang bersifat menumbuhkan bagi organisme aquatik. Selanjutnya metode penelitian dari jurnal yang saya review yaitu pertama, artemia diperkaya dengan konsentrasi Lactobacillus subcorogenes yang berbeda, yaitu 15 kali 10⁻7, 30 kali 10⁻7, 45 kali 10⁻7, dan 60 kali 10⁻7 sel per cm. Artemia diberikan sebagai pakan ke udang rosenbergi dalam jangka waktu pemeliharaan yaitu 45 hari. Kemudian ada parameter yang diamati yaitu meliputi parameter pertumbuhan seperti kelangsungan
presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ingin bertanya mengenai probiotik itu kenapa bisa memperkaya si Artemia itu? Berdasarkan dari literatur acuan jurnal ini, di sini menyebutkan bahwa adanya kecenaan dari si Lactobacillus porogenesis ini memberikan kecenaan terhadap Artemia. Selain itu, seperti halnya bakteri asam laktat, dia itu memiliki vitamin B kompleks, di mana yang nanti itu diserap oleh Artemia-nya, begitu nanti. Lalu Artemia itu akan dimakan oleh udang kan, otomatis tertransport gitu. Nah, selain itu Lactobacillus ini menurunkan jumlah energi makanan yang digunakan untuk tubuh. Jadinya besar energi yang digunakan untuk Artemia itu digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan seperti itu. Oke, baik. Ada yang tanyakan enggak? Ya, silakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sakti NIM 21033. Pertanyaannya itu apakah selain bakteri Lactobacillus yang digunakan di sini itu ada bakteri lain yang bisa digunakan yang biasa digunakan sebagai enrichment Artemia tersebut? Terima kasih. Untuk bakteri selain Lactobacillus porogenesis tadi ya, biasanya itu termasuk bakteri asam laktat ya. Selain itu juga ada jenis dari Enterococcus, Lactococcus, misalnya menggunakan Lactococcus lactis gitu. Selain itu juga ada Bifidobacterium gitu, yang mana overall itu emang untuk mengkayakan nutrisinya gitu. Tetapi kembali lagi ketika berbeda jenis bakterinya, maka kekayaan jenisnya juga berbeda. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa saya simpulkan bahwa manajemen ini sangat penting untuk teknologi pakan larva hewan nabati, di mana ternyata dengan adanya pengkayaan terhadap Artemia ini kita bisa meningkatkan nilai nutrisi daripada Artemia sendiri. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya juga selain tugas ini ada tugas untuk di rumah atau tugas tambahan. Jadi kalian tugasnya yaitu membuat protokol penetasan pista Artemia. Jadi coba kalian sebelum praktikum coba mendesain bagaimana panduan atau metode penetasan pista Artemia. Hanya menggunakan gambar aja, protokolnya saja. Nanti kalau ini tugasnya perorangan tidak perlu kirimkan ke email saya. Baik, itu aja mungkin pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat perkuliahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.